Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Antara ekonomi dan kesehatan, dua-duanya kita perlakukan yang sama. Prioritasnya sama. Tentunya kesehatan tetap menjadi prioritas utama, karena dengan sehat kita bisa juga kemudian persoalan ekonomi ini penanganannya akan lebih mudah. Jadi dua-duanya mendapatkan stressing yang sama. Yang oleh Bapak Presiden berulang kali disampaikan ini seperti mengatur rem dan gas. Jadi bukan heavy kepada kesehatan atau heavy kepada ekonomi. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Zilvia Iskandar. Pemerintah telah membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi. Badan ini diketuai oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri BUMN Erick Thohir ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana. Badan ini memiliki dua satuan tugas, yakni Satgas Penanganan COVID-19 yang dipimpin oleh Doni Monardo dan Satgas Pemulihan Ekonomi yang dipimpin oleh Budi Gunadi Sadikin. Kedua Satgas diharapkan berjalan paralel seperti gas dan rem. Yang satu mencegah penularan COVID-19, satunya lagi untuk menggerakkan roda ekonomi. Bagaimana idealnya penerapan gas dan rem di saat laju kasus COVID-19 di Indonesia belum juga turun? Saya akan membahasnya dengan dua orang narasumber, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Sinta Wijaya Kamdani, dan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI, Hermawan Saputra. Selamat malam, Bu Sinta, Mas Hermawan. Selamat malam, Mbak Zilvia. Baik, saya akan ke Bu Sinta terlebih dahulu. Bu Sinta, boleh Anda jelaskan dulu bagaimana sebetulnya gambaran kondisi dunia usaha saat ini dari kacamata Kadin? Ya, jadi saya rasa kami juga sudah banyak sekali menyampaikan ya bahwa memang kondisinya saat ini dunia usaha sangat terdampak karena COVID-19. Memang kita nggak bisa generalisasi semua sektor, tetapi basically banyak sektor yang walaupun sekarang sudah bisa memulai aktivitas ekonomi juga masih memiliki kesulitan ya, dan ini kita juga lihat kalau dari segi dampak tenaga kerjanya saat ini sudah lebih dari laporan yang kami dapatkan asosiasi sudah lebih dari 6,4 juta yang saat ini dirumahkan atau di PHK. Nah ini masalahnya kan ada di supply dan demand ya, karena walaupun sekarang aktivitas sudah mulai bergulir supply, tapi memang demand-nya kan juga masih sangat sulit. Jadi ini yang kenapa saat ini kita perlu untuk bisa bagaimana pemerintah juga membantu dalam memberikan stimulus-stimulus untuk juga meningkatkan demand dan membantu juga dalam kita memanage cash flow untuk bisa cost dari supply-nya itu juga bisa lebih efisien. Oke, saat ini Presiden membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Bu Sinta. Apa kerja konkret yang Kadin harapkan dari komite ini? Ya, jadi pertama kami sangat menyambut baik ya bahwa pemerintah, Presiden melihat pentingnya untuk bisa ekonomi dan kesehatan ini jalan berdampingan. Karena kami juga menyadari bahwa walaupun kami mau ekonomi itu bergulir, tanpa wabah ini bisa dikendalikan juga akan sulit. Nah, selama vaksin belum ditemukan, pastinya kita harus hidup berdampingan dengan COVID-19. Makanya dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, karena kami melihat dari lapangan memang baik sekali untuk ini bisa berjalan berdampingan. Dan saya pikir ada tiga unsur utama yang saya selalu katakan adalah masalah koordinasi, ketepatan, dan kecepatan. Dan saya rasa dengan adanya komite ini akan lebih jelas bahwa koordinasinya juga akan lebih baik antara unsur yang di kesehatan dan dari segi ekonominya. Jadi harapan kami sih sangat besar ya, bahwa nantinya dengan adanya komite ini bisa mengawal juga program dari pemulihan ekonomi nasional, sehingga kami dapat merasakan
realisasinya di lapangan. Sekaligus juga bisa mengendalikan wabah dari segi COVID-19-nya, dan juga sangat penting untuk terus bisa menunjukkan bahwa kita untuk bisa sustainable ini juga harus bisa kita kendalikan. Baik, Mas Hermawan, saat ini gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 sudah dilebur ke dalam Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Nah, apakah hal ini akan berdampak pada penanganan pandemi? Saya rasa akan berdampak ya. Sebuah nomenklatur, perubahan nomenklatur dan kelembagaan itu bukan sesuatu yang kebetulan, tidak sama dengan ganti baju biasa, melainkan punya makna dan juga punya gestur kebijakan. Gestur kebijakan ini menurut kami dari perspektif kebijakan kesehatan menimbulkan sebuah konsekuensi tersendiri di mana kedaruratan kesehatan masyarakat yang sudah di-announce berdasarkan Kepres Presiden nomor 11 tahun 2020 tidak lagi menjadi hulu atau prioritas dalam penanganan COVID di Indonesia, tetapi menjadi sebuah side effect, yaitu kaitannya juga dengan ekonomi. Sehingga dapat kami pahami bahwa Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2020 tentang Komite Kebijakan dan Pemulihan Ekonomi Nasional ini merupakan gestur ekonomi ketimbang gestur penanganan kesehatan secara umum sekali. Nah, oleh karena itu kalau kami melihat gugus tugas tadinya bersifat agile, lincah, dan juga taktis, sekarang menjadi satuan tugas yang lebih teknis dan juga tidak lagi agile, tidak lagi lincah, karena akan ada beberapa dampak yang paling awal boleh jadi dalam problem komunikasi, akan ada komunikasi yang tidak leluasa terkait dengan laporan insiden, prevalence, dan juga kaitannya dengan edukasi dan promosi kesehatan. Karena tidak lagi memiliki otonomi untuk memberikan keputusan dan informasi, tetapi masuk di dalam sebuah payung kelembagaan baru yang disebut Komite Kebijakan, yang memang ketuanya adalah Menko Perekonomian. Jadi ini bukan sesuatu yang kebetulan, melainkan punya makna dan gestur dari aspek kebijakan itu sendiri. Jadi Mas Hermawan, meskipun pemerintah mengatakan bahwa aspek ekonomi dan kesehatan sama-sama penting, tidak ada yang lebih heavy ke kanan atau ke kiri, tapi Anda melihat bagaimanapun menjadikan ini sebagai satu komite akan membuat kecepatan atau kelincahan untuk penanganan COVID-19 menjadi berkurang? Ya, tentu saja kalau dianalogikan seperti rem dan gas, saya pikir juga tidak terlalu tepat. Karena urusan kami dari perspektif kesehatan dengan COVID ini yang ada harus ngerem terus. Kami ingin laju COVID ini ditekan sedemikian rupa, kita tahan lajunya dan kita selalu siap dengan tekanan atau rem itu agar laju COVID ini tidak makin menjadi. Kalau kita belajar dari negara-negara lain di dunia, semua fokus pada hulu persoalan, sibuk memadamkan apinya sebagai hulu atau sebagai dasar dari permasalahan global ini, bukan malah sibuk menghalau asapnya. Kita sangat paham dampak ekonomi, kita semua terpukul dengan kerumitan dari aspek perekonomian saat ini, tetapi juga selama kita tidak mampu mengukur kasus ini, bertahan sampai kapan dia bisa ada di Indonesia, maka selama itu pula kita tidak mampu mengukur resiko dampak ekonomi. Tetapi kalau kita mau keluar dari persoalan kesehatan ini, sebenarnya dengan kita mengoptimalkan peran gugus tugas, walaupun gugus tugas dari awal juga sebenarnya penuh dengan tanda tanya terkait dengan tugas teknis dan taktis, tetapi itu masih lebih baik ketimbang kalau kami melihat sekarang dengan posisi yang cukup minim dalam konstelasi nasional untuk penanganan COVID ini. Mbak Zilvia. Baik. Mas Hermawan, itu dari perspektif kesehatan. Tapi kalau kita berbicara soal dampak ekonomi, orang-orang sekarang sudah mulai membicarakan tentang potensi resesi yang akan terjadi di Indonesia. Nah, mungkin Bu Sinta nanti bisa menjelaskan seberapa dalam, Bu, dampak yang akan terjadi apabila resesi itu tidak segera kita tanggulangi dengan menggerakkan perekonomian kita saat ini. Kita akan bahas sesaat lagi. Prime Talk akan kembali usai jeda. Saya akan kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Kadin dan juga IAKMI. Bu Sinta, dengan kondisi atau dampak ekonomi yang tadi Anda katakan akibat pandemi, apakah sudah tidak ada opsi lain, Bu, selain kita harus menginjak gas menggerakkan ekonomi?
apalagi ada potensi resesi. Meskipun kita tahu ada risiko besar dari aspek kesehatan ketika ekonomi ini mulai digerakkan kembali. Iya, betul. Saya rasa kami dari pelaku usaha jelas ya, seperti yang saya katakan tadi. Ini dua aspek yang dua-duanya penting juga buat kami. Makanya tadi yang seperti dikatakan Pak Hermawan, sebenarnya gugus tugas itu tidak dibubarkan kok. Maksudnya mereka tetap ada, cuman mekanisme kerjanya ini sekarang lebih ada koordinasi karena di bawah sebuah komite gitu. Tapi Pak Doni sendiri dan timnya akan ada terus bergerak. Kami juga memprioritaskan kesehatan karena kenapa? Kami tahu bahwa kami ini juga satu hal penting yang harus diikuti oleh pelaku usaha. Makanya protokol kesehatan yang sudah dicanangkan, kemudian kita harus disiplin, ini semua harus kita ikuti. Tapi dari sisi lain memang resesi sudah diambang mata gitu. Jadi kita juga mesti lihat bahwa bagaimana nantinya Indonesia jangan sampai kita terpuruk dan jatuh ke resesi yang semakin dalam. Semua prediksi sudah mengatakan bahwa ini pasti kita akan masuk ke resesi. Nah, kita juga lihat negara-negara lain, apa yang dilakukan negara lain. Mereka terus sudah mulai menggerakkan roda perekonomian mereka. Jadi kalau kita nggak ngegas, sementara negara lain jalannya kencang sekali, ya kita akan terus ketinggalan dan akhirnya kita akan semakin terpuruk gitu. Jadi memang ini adalah yang tadi dikatakan rem dan gasnya itu sebenarnya keseimbangan gitu. Jadi jangan khawatir, pelaku usaha juga pasti akan mau mementingkan masalah kesehatan. Tapi kita juga memerlukan supaya roda perekonomian ini juga bisa jalan. Nah, kami sudah sampaikan semua masukan kepada pemerintah, termasuk demand-demand stimulus seperti apa yang dibutuhkan. Kita mesti meningkatkan daya beli masyarakat, pemerintah harus meningkatkan belanjanya. Nah, ini semua dibutuhkan untuk bisa menginsentifkan. Tapi kan pada akhirnya juga dari luar kita mesti lihat bahwa ini tidak Indonesia sendiri, bahwa kita sekarang fokus di domestik, yes, tapi kan tetap kita nggak bisa juga tidak memperhatikan apa yang terjadi secara global gitu. Nah, ini yang saya rasa kita juga mesti melihat apa yang dilakukan negara-negara lain dan memang fokus kita di sini, ini sekalian sebagai sharing ya, pelaku usaha kesehatan juga sekarang sangat mementingkan bagaimana secepatnya kita bisa mendapatkan vaksin karena ini jalan keluarnya ini kan vaksin ini harus cepat ditemukan gitu. Jadi ini juga upaya-upaya yang perlu dilakukan. Oke, jadi Anda melihat semua upaya-upaya ini harus dilakukan secara beriringan ya, begitu Bu Sinta? Karena kuncinya ada di koordinasi. Koordinasi ini yang selalu menjadi kelemahan untuk kita bisa mendapatkan implementasi yang efektif dan baik gitu. Nah, ini yang menurut saya kenapa ini penting ya karena koordinasi tadi gitu. Baik, terakhir untuk Mas Hermawan, biasanya Mas Hermawan lebih mudah untuk mengatur pelaku usahanya untuk bisa tertib, untuk bisa menerapkan protokol kesehatan, tapi yang sulit adalah mengatur konsumennya, mengatur masyarakatnya. Apa upaya ekstra lagi yang harus dilakukan untuk bisa mendisiplinkan masyarakat ketika tidak ada pilihan selain menyeimbangkan antara ekonomi dan juga kesehatan? Ya, kalau kita belajar dari negara lain, mereka berpacu mengembalikan ekonomi setelah kasus-kasus mereka terkontrol dengan baik. Negara-negara maju di Eropa seperti Jerman, Inggris, bahkan Italia dan Spanyol yang babak belur tadinya, mereka sudah melewati puncak-puncak kasusnya, artinya ada transmisi yang terkontrol, deteksi dari aspek positif rate-nya udah signifikan terkendali. Demikian juga negara-negara awal seperti China, Korea Selatan, Jepang, dan bahkan negara di ASEAN. Negara populer seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam, terkecuali Indonesia, belum melewati puncak dari pengendalian kasus ini. Kita sangat sepaham bahwa aspek ekonomi ini harus kita jaga, daya tahan ekonomi sama halnya dengan daya tahan kesehatan. Tetapi memang menjadi tantangan dan catatan buat kami ketika kita belum memiliki regulasi yang firm. Bahkan PSBB yang menjadi instrumen kebijakan yang kita harapkan boleh jadi ke depan ini akan berubah karena peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB di dalamnya mengatur bagaimana peran daerah dan peran Kementerian Kesehatan selaku leading sektor, tetapi juga peran gugus tugas terkoordinasi dan peran dalam pengawasan dan juga peta situasi oleh gugus tugas. Tetapi dengan perubahan nomenklatur ini juga boleh jadi peran gugus tugas dan Kementerian Kesehatan akan dievaluasi kembali. Dengan demikian juga PSBB pasti akan dievaluasi. Apakah ada bentuk kebijakan intervensi pengendalian COVID
dalam bentuk yang baru di luar PSBB, kita akan menantikan. Tetapi ini tidak akan lama dan pasti pemerintah akan menyesuaikan kebijakan ini. Nah, harapan kami ke depan, di samping kita berharap kesadaran masyarakat, mengandalkan kesadaran, kesabaran dari daya tahan, tapi juga kebijaksanaan dan juga elegansi dari pemerintah untuk betul-betul menjadikan kedaruratan kesehatan ini sebagai persoalan yang betul-betul harus kita selesaikan, tidak hanya ekonomi memang, tetapi bara dari persoalan ini kita harus kendalikan dengan baik. Mudah-mudahan bijak semua dalam hal penanganan COVID ini bagi kita dan pemerintah dan masyarakat juga. Baik, terima kasih Mas Hermawan Saputra telah berbagi pandangan Anda dan juga Bu Sinta Kamdani. Terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Talk hari ini.